Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vilka Iliana dari kelas manajemen pagi B. Di sini, saya akan menjelaskan penghasilan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau yang dikenal dengan sebutan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi setiap bulannya menerima gaji atau upah. Nominal gaji atau upah yang diterima setiap bulannya adalah jumlah gaji atau upah yang sudah dipotong oleh PPh 21 bagi yang terutang atau yang mempunyai hutang kepada perusahaan atau organisasi tersebut. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh 21. Pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016. Dan yang keempat, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 lalu, sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Pajak PPh pasal 21. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016 Bab 3 Pasal 3, penerima penghasilan atau wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan pertama pegawai. Pegawai yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, anggota komisaris, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Maksudnya, anggota dewan komisaris tersebut tidak merangkap atau menjadi pegawai tetap pada perusahaan itu. Yang kelima, mantan pegawai. Dan yang terakhir, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya penghasilan kena pajak. Keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau yang disingkat dengan DPP. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2016 Bab 5 Pasal 9. 1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pertama pegawai tetap, kemudian penerima pensiun berkala, kemudian pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000 dan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Kedua, jumlah penghasilan yang melebihi dari 450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000 rupiah. Yang ketiga, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, B, dan C atau yang dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau yang disingkat dengan PTKP. Perhitungan PPh 21 akan disesuaikan dengan besarnya tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang sedang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 atau PMK atau PMK 010/2016 Pasal 1. Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut. Pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kemudian 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Lalu 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang terakhir 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sederhana dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. PPh 21. Tarif PPh 21 mengacu pada Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Tarif pajak yang diterapkan bagi peserta wajib pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau yang disingkat dengan PKP sampai dengan Rp 50 juta, maka dikenakan tarif sebesar 5%. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP di atas Rp 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak sebesar 15%. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP di atas Rp 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak PKP di atas 500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Objek pajak PPh Pasal 21. Objek pajak PPh Pasal 21 dibagi menjadi dua. Yang pertama, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi biaya siswa. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, di negara kita, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, biaya siswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf L Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam menghitung PPh 21, terdapat 3 metode dalam menghitung PPh 21 yang paling umum, yaitu metode gross, metode gross up, dan metode net. Pertama, cara menghitung PPh 21 dengan metode gross. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Maksudnya, gaji karyawan tersebut belum dipotong PPh 21. Seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan senilai 8 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokok 8 juta per bulan atau sama dengan 96 juta per tahunnya. Tarif PPh 5%. Nilai 5% ini didapat dari gaji pokok 1 tahun dikurangi oleh PTKP. PPh 21 yang ditanggung sendiri 2.100.000 per tahun atau 175.000 per bulan. Gaji bersih yaitu 7.825.000 rupiah. Cara menghitung PPh 21 dengan metode gross up. Metode gross up adalah sebuah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perusahaan yang menggunakan metode ini biasanya mereka memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulannya sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh 21. Dengan demikian, gaji bersih karyawan tidak berkurang seperti jika perusahaan menggunakan metode gross. Ronald, seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan senilai 10 juta, maka perhitungannya gaji pokok 10 juta per bulan atau setara dengan 120 juta per tahun. Tarif PPh-nya 15%, tunjangan pajak dari perusahaan 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulannya. Total gaji bruto Ronald yaitu 10.825.000. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan yaitu 825.000 per bulan. Maka gaji bersihnya yaitu 10 juta, masih utuh seperti gaji semulanya. Cara menghitung PPh 21 dengan metode net. Metode net juga digunakan oleh perusahaan yang memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya. Namun, berbeda dengan metode gross up, tunjangan pajak tersebut tidak ditambahkan ke penghasilan bruto. Ronald, seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan sejumlah 10 juta rupiah. Maka perhitungannya, gaji pokok 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Total gaji bruto 10 juta, tarif PPh 21-nya 15%. Pajak yang ditanggung perusahaan 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Nilai PPh 21 atau yang dibayarkan perusahaan yaitu 825.000 per bulan. Dan gaji bersihnya yaitu 10 juta per bulan. Ya, apabila ada kesalahan kata atau
perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.